Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pemerintah daerah. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nazif Ali Murtado, yang kedua Putri Nurul Iza, yang ketiga A Naufal Pratama. Next, tentang pemerintah daerah. Mengenai pengertian. Pengertian Pemda ialah suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai wewenang dan melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam UUD tahun 45, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Asas desentralisasi. Asas ini yaitu bermakna asas yang menyatakan penyerahan jumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Lalu ada lagi asas dekonsentrasi. Asas ini yang memiliki makna yaitu menyatakan perlimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Next. Pembentukan Pemda. Pemda seperti dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan oleh undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah. Lalu yang kedua yaitu UU Nomor 4 Tahun 50 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 tentang pokok pemerintahan daerah. Next. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan dilanjutkan oleh Mas Nazif Ali Murtado. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mas Novel. Sebelumnya sudah membacakan Sama-sama materi pengertian pemerintah daerah. Baik, selanjutnya tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tarik-menarik kewenangan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan bukanlah hal yang aneh.
Jika kebijakan yang dibangun dalam membentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak memperhatikan aspek-aspek karakter dan potensi daerah, tentu akan membawa akses sosial ekonomi, politik yang rumit, dan biaya sosial yang amat mahal atau high social cost. Implementasi kebijakan otonomi daerah secara lebih terbuka dan berkeadilan dalam sejarahnya praktis dilakukan dan dinikmati pasca berakhirnya rezim Orde Baru. Di tengah-tengah suasana euforia kebebasan politik atas kemenangan kelompok reformasi tersebut, pemerintah dituntut secepatnya untuk menata dan mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan dalam perkembangannya tentu tidak seperti memecah semangka membagi atau menyerahkan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Sebab banyak pertimbangan dan kepentingan yang harus dipertimbangkan. Kondisi geografis dan sosiologis tiap daerah yang berbeda-beda benar-benar membutuhkan kearifan dan kajian yang komprehensif sebelum berbagai urusan pemerintahan tersebut akan diserahkan. Hal ini tentu juga dengan memperhatikan aspek-aspek karakter dan potensi daerah. Next. Hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clark dan Stewart. Yang pertama, the relative autonomy model, yakni pemerintah pusat memberikan kebebasan atau kewenangan bertindak yang lebih besar kepada daerah dalam kerangka tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, the agency model, yakni daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga daerah hanya sebagai agen atau penyalur atau pelaksana saja dari pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Yang ketiga, the interaction model, yakni keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang juga menurut Clark dan Stewart, pemikiran konsepsi atas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikemukakan di atas masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk diimplementasikan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia tentunya membutuhkan studi dan pengkajian yang mendalam dan komprehensif. Oleh sebab itu, pemilihan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan pemahaman dan kearifan yang tepat untuk mencegah timbulnya akses negatif dan munculnya disharmoni pusat dan daerah. Terus selanjutnya, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pola hubungan yang dibangun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didesain dan dikokohkan dalam sebuah aturan hukum. Hukum yang mengatur tentang hal itu dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan selama ini telah mengalami pasang surut, sejalan dengan sistem politik yang dibangun oleh kekuasaan politik. Sebagai contoh, pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dibangun masa kekuasaan politik Orde Baru melalui instrumen kekuasaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berwatak sentralistis dan otoritarian telah menempatkan pemerintah daerah lebih banyak sebagai perangkat pemerintah pusat sehingga praktis tidak ada gagasan dan kreativitas daerah dalam upaya mengembangkan potensi daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dan setelah kekuasaan politik Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dan digantikan oleh kekuasaan politik reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pada tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32. Pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berubah sejalan dengan sistem politik yang dibangun saat itu, yakni menekan pada demokratisasi politik dan ekonomi yang praktis tidak pernah didapat di era sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yakni Putri Nurul Iza. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengkajian atas pola hubungan tersebut tentu harus tetap merujuk pada konstitusi dan ketentuan hukum terkait. Prinsip dan negara kesatuan mengandung makna bahwa pemerintah pusat merupakan penanggung jawab dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus tetap menjaga konsistensi prinsip ini dalam situasi dan kondisi apapun. Untuk melaksanakan kewenangan ini, pemerintah menggunakan instrumen hukum, sumber daya manusia, dan juga sarana prasarana publik. Luasnya wilayah dan tugas pemerintah, maka
wilayah negara kesatuan dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi-bagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut kemudian diberi secara formal dan material kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang kemudian melahirkan hubungan antar susunan pemerintahan serta kewajiban. Dipahami dari aspek kewajiban, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan hak, kewenangan, dan kewajiban serta tujuan dan cara yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Next. Kesimpulan. Konsepsi yang dibangun konstitusi kita dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditangkap bahwa antar susunan pemerintahan, baik pusat dan daerah, berkedudukan sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun demikian harus tetap diingat bahwa pemerintah pusat merupakan penanggung jawab secara nasional. Oleh sebab itu, dalam hal-hal yang tertentu, unsur sentralistik akan tetap diwarnai dan masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam bentuk pengawasan dan pembinaan. Pemerintah daerah memang diberi hak otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun pemerintah pusat tidak melepas tanpa kendali begitu saja. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain semangat desentralisasi dengan hak-hak otonominya, keberadaan dan semangat sentralistik pemerintah pusat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan kehadirannya sebagai konsekuensi dari prinsip negara kesatuan tersebut. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.